Shalom Bapak Saudara. Sekali lagi Shalom. Saya mau melihat tangan-tangan orang yang diberkati Tuhan hari ini. Ada? Boleh lambaikan tangan? Wah, semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, saya percaya saat Bapak Ibu Saudara hari ini memutuskan untuk beribadah, artinya Bapak Ibu Saudara ingin untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan, amin. Untuk lebih lagi intim sama Tuhan Yesus, amin. Maka dari itu Bapak Saudara, hari ini kita dikasih waktu sama Tuhan Yesus dan saya percaya waktu ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini. Kau yang beracara dalam hidup kami, Kau juga yang beracara Tuhan sepanjang ibadah hari ini Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di setiap hati yang rindu untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kau berkata atas setiap pujian kami hari ini Tuhan. Kau yang urapi setiap kami Tuhan. Kau yang layakkan setiap kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Setiap pujian keluar dari dalam hati kami Tuhan Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau selamanya. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku Tuhan merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau selamanya. Kami rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah
Kami terus angkat suara, kami menyembah Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Yaralabaya syaralabaralabaralabaralabarala. Yaralabaya syaralabaralabaralabarala. Yaralabaya syaralabaralabaralabarala. Yaralabaya syaralabaralabarala. Yaralabaya syaralabaralabarala. Yaralabaya syaralabaralabarala. Terima kasih Tuhan. Yaralabaya syaralabaralabarala. Lawatan-Mu ada di tempat ini Tuhan Yesus. Yaralabaya syaralabaralabarala. Oh, Yesus. Selamanya Kau layak disembah, selamanya Kau layak Tuhan Yesus. Syadarabaya ralabaya syaralabaralabaralabaralabaya syadaralabara. Syaralabaralabaralabaya. Yaralabaya syadaralabaya syaralabaralabaralabaralabaralabaya. Setiap hati kami Tuhan. Syaralabaya ralabaya ralabalala. Sembah dan puji Engkau Tuhan Yesus. Di setiap pujian kami Tuhan Yesus, sembah dan puji Yesus Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji Tuhan tahta-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji Tuhan tahta-Mu. Sembah dan puji Tuhan tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Come on, sembah dan puji, sembah dan puji. Yes, Tuhan Yesus. Sembah dan puji Tuhan tahta-Mu. Sembah dan puji Tuhan tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan Yesus. Come on, sembah dan puji Tuhan tahta-Mu. Sembah dan puji Tuhan tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Engkau, sembah dan puji Tuhan tahta-Mu. Sembah dan puji Tuhan tahta-Mu. Sembah dan puji Tuhan tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau saja yang layak ditinggikan, diagungkan sampai dengan selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang hadir maupun yang beribadah melalui streaming, kita sepakat memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya maka itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab kebaikan lepas kebaikan yang kami sudah rasakan daripada Tuhan, anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini kami terus memuji Allah kami yang hidup, Allah kami yang selalu menyertai kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. 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 Shalom Bapak Saudara. Boleh lambaikan tangan yang tinggi-tinggi. Shalom. Itu dia, orang-orang yang pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Tuhan kita baik, katakan amin. Tidak pernah tidak terbukti kebaikan Tuhan. Setiap hari kita melalui kebaikan Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita puji Tuhan segenap hati. Nyatakan kebaikan Tuhan dengan segenap hati. Sebab tidak terukur kebaikan Allah kita yang luar biasa. Bersukacitalah hai orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ayo. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Yang diberkati Tuhan katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yes, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama. Ya, Tuhan
Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Mari bersama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lama, untuk selama-lama, sampai selama-lama. Katakan, Tuhan Yesus baik. Mari serahkan hati, kita kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang sangat baik. Haleluya, haleluya. Orang-orang yang diberkati Tuhan sekali lagi, katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kita butuh Tuhan. Setiap hari kita butuh Tuhan. Mari melangkah, andalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus melihat kepadamu, percaya kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Ya Yesus. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku kan jatuh. Menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Selalu bimbing kami. Bimbinglah
sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku. Sekali lagi. Tanpa Yesus, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari yang perlu Tuhan, mari panggil namanya Yesus. Kami butuh Kau, kami butuh hatimu, kami butuh tanganmu, tuntun kami sesuai kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, hanya Kau yang mampu, hanya Kau yang sanggup. Segalanya bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Syaralamasi, kalalamasi. Sembah kami kepadamu. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menjemput-Mu. Ku buka hati
hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ini hati kami ya Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sekali lagi segenap hatimu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Angkat tangan kita. Mulai berdoa di dalam roh. Mulai. Kami naikkan penyembahan kami naikkan doa kami naikkan di hadapan-Mu roh kami Bapa. Kami dobrak di dalam nama Tuhan Yesus segala kebekuan, ketakutan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami patahkan keraguan-raguan di dalam nama Yesus. Kami patahkan penguasa-penguasa di udara yang melemahkan iman. Kami patahkan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit tunduk. Segala ketakutan hilang dalam nama Yesus. Berkuasalah Engkau mutlak di menit-menit ini. Berkuasalah karena Engkau akan menyampaikan isi hati-Mu. Tinggallah isi hati-Mu itu Tuhan. Tinggallah tetap. Berbicaralah Engkau puas Tuhan di hadapan kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikannya. Berikan kepada kami Tuhan pedang bermata dua yang memisahkan tulang dengan sumsum. Memisahkan kebenaran-Mu Tuhan dengan kebenaran-kebenaran yang palsu. Berbicaralah Engkau karena kasih setia-Mu berlanjut dalam hidup kami. Mari pakai momen ini sebentar. Angkat tanganmu. Kami bawa hati. Minta sama Tuhan. Minta. Di hadapan mezbah-Mu kami menyembah. Berbicaralah Engkau melampaui apa yang kami pikir. Dobrak Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Belenggu-belenggu, kubu-kubu pertahanan dalam pikiran kami Tuhan, patah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Permintaan doa-doa pribadi kami Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Sekarang waktunya kami mendengarkan isi hati Tuhan. Yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Bapak Ibu boleh duduk. Terima kasih kawan-kawan. Shalom Bapak Ibu. Cuman satu yang kencang. Shalom Bapak Ibu.
Walaupun ketutup masker, tapi suara kita kalau untuk bilang haleluya masih sanggup kan? 1, 2, 3, haleluya. Kurang. 1, 2, 3. 1, 2, 3 pakai tepuk tangan. 1, 2, 3, haleluya. Shalom Tante, apa kabar? Shalom Bapak Ibu semua, sehat? Dahsyat ya. Halo Dek, luar biasa. Ketemu lagi kita di sini, amin. Saya mau cerita, bukan cerita, mau sharing. Judulnya begini, ting, 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 kelewatan. Acting like God. Wah, rada lebay kali ya. Dan semua pasti bilang gini, enggak. Siapa yang berani? Siapa enggak. Saya enggak berani lah acting like God gitu ya. Like father, like son lagi. Karena kan biasanya kayak gitu-gituan tuh niru ya kan. Bapaknya sotoy ya pasti anaknya double sotoy. Nah itu kan turunan gitu niru. Kalau bapaknya petatang-peteteng kayak Tuhan ya berarti anaknya lebih lagi. Itu dewanya Tuhan gitu kalau bisa. Acting like God. Kita pikir kita nggak begitu, tapi saat kita menolak untuk kita bisa taat sama ketetapan, sama aturan mainnya Tuhan, nggak sadar tuh kita udah berperan sebagai penggantinya Tuhan. Karena aturannya kan udah nggak mau kita pegang, kita nggak mau ikutin aturannya. Jadi kita aja yang jadi Tuhannya. Nah, pasti di sini nggak setuju, cuman saya kasih tahu ya, kalau kita punya pembantu ngegerutu dikit aja kita udah kesel. Lu komen melulu lu, kerjain. Kita udah kesel, apalagi anak. Belajar. Belajar. Karena dia masih kecil diginiin enggak apa-apa. Kalau udah gede dia nggak gini, kita nggak berani giniin dia. Jangan-jangan kita udah begini, ya udahlah udah gede, nggak enak lah anak digituin. Udah kita kalau anak udah gede kita udah nggak punya kuasa, udah dah. Dia penguasanya. Beberapa orang berpikir itu pencerahan ya, asik juga nih nggak ada gereja. 2 tahun nggak ada gereja, bagus emang gereja tuh nggak usah deh dibuka-buka. Penyebaran ngapain? Udah di rumah aja kita ibadah, udah seneng. Gak usah kolekte, gak ada yang tahu kita kasih persembahan. Doa juga kalau kita sambil makan kacang juga gak ada yang protes. Bagi kita mungkin sebagian merasa ini pencerahan. Tetapi beberapa hal yang kita anggap biasa, ternyata akar-akar pemberontakan. Adam sama Kain itu paling paham yang kayak ginian. Karena dia pernah berurusan sama Tuhan urusan ini. Nah masalahnya kan kita gak hidup di masanya dia. Kita hidup di masa pandemik. Ada yang gak hidup di masa pandemik? Gak ada. Gak jawab juga gak apa-apa. Lagi tidur juga gak apa-apa, orang ketutup masker ya kan. Tapi yang pasti kita lagi ada di masa itu. Dan di masa kayak begini, yang saya mau tahu begini. Seberapa parah tanpa kita sadar, kita udah begitu nyimpang dari hal-hal yang biasa udah kita buat. Dari situasi yang biasa kita jalanin. Masalah rohani ya, masalah rohani. Kalau kayak masalah hidup sehari-hari ya memang mesti ada yang baru. Cuman masalah tantangannya di masa seperti ini, rohani kita masih ngebakar apa enggak? Cara tadi kita duduk menyembah aja itu udah beda. Ku buka hati, ketutup masker, gak ada yang tahu, gua diem apa enggak. Yang di sini nyanyi kan, karena tugas. Yang duduk gimana? Nyantai aja. Karena gini udah bagus gue dateng. Coba kalau nggak dateng, kasihan nih yang nyanyi nggak ada yang nonton gitu. Cuman sejauh ini di masa seperti ini tantangannya roh kita itu masih lempeng atau udah miring dikit. Karena kalau bapaknya miring sedikit
anaknya miringnya cukup jauh. Generasi ke generasi, like father, like son. Makin belagak jadi Tuhan, ke bawahnya makin parah. Hari ketika Tuhan berkata terkutuklah tanah, gitu ya, di Kejadian 3. Oh, nggak ada yang bawa Alkitab karena udah tertulis sekali nanti di situ, ya udah. Nggak apa-apa dimaafin, ntar boleh pulang. Ambil bingkisan. Kejadian 3 ayat 10 dan 18. Kejadiannya, ketika aku mendengar engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Hari ketika Tuhan mengutuk tanah, itu adalah hari ketika Adam bersembunyi. Sembunyi dari hadapan Tuhan. Terus kan kita semua ketawa gini ya, sama Tuhan sembunyi-sembunyi pasti kelihatan. Iya, cuman kan tetap aja dia buat. Buktinya kita turun-temurun baca. Sembunyi. Ayat 18 itu ditegaskan. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan, hasil kutukannya itu adalah semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Terkutuklah tanah karena engkau. Waktu dibilang terkutuklah tanah, itu kan pemberontakannya dimulai dari apa? Kan kita dengar tadi VOB ada disampaikan. Free will-nya dipakai untuk dia makan buah yang Tuhan bilang gak boleh dimakan, dia makan. Detik ketika dia jatuh di dalam dosa, respon yang dia buat, dia bersembunyi. Terkutuklah tanah karena dia. Ini Adam, bicara Adam. Kalau mau ditarik tahu bersembunyi itu, saya sampai cari nih ya. Kamus Indonesia itu ngomongnya begini. Menutupi perbuatan jahat yang memang udah diketahui orang. Jadi udah dibuat, udah dipegang di tangan, udah ada barangnya nih. Cuman disembunyiin. Nah, ini bersembunyi nih. Berarti ini masih dipegang tapi disembunyiin. Kalau dalam bahasa Inggris punya pengertian, itu to put out of sight. Itu sampai ditutupin supaya orang gak lihat. Kayak kita nih bersembunyi di balik masker. Gosok gigi gak ada yang tahu. Pokoknya bersembunyi aja. To put out of sight. To keep secret. Berlindung atau melindungkan diri supaya gak terlihat. Nah, bicara tentang hadirat atau hadapan Tuhan, itu bicara tentang the presence of the God. Itu bicara dalam bahasa Ibrani, presence itu artinya panim. Panim itu bicara, mereka mengartikannya sebagai face, wajah. Jadi hadapan Tuhan itu bicara tentang jumpa muka. Nah kalau kita lagi nyembah, ku buka hati gitu kan. Kan kita gak lagi nyembah panggung. Kita kan lagi nyembah wajah Tuhan, kehadiran Tuhan gitu, berdiri di hadapannya gitu. Bapak Ibu tampil berani di sini, nekat sampai datang, pada katanya ada Omikron. Artinya Bapak Ibu kan pengen tampil ketemu muka. Ketemu di Zoom aja gak puas, streaming online aja mungkin gak puas. Ini sampai kita mau datang nih Tuhan kan gitu. Karena kita mau tampil di hadapan the presence of the Lord. Kita kepengen tampil berhadap-hadapan sama Tuhan muka. Dengan muka gitu. Muka kita dengan mukanya Tuhan. Gak kelihatan gue. Memang karena secara roh. Makanya sampai datang kemarin. Wah, saya tepuk tangan dong. Salut. Terima kasih. Berarti bicara tentang di hadapan Tuhan itu adalah close and personal encounter. Kita gak bisa pinjam air matanya tetangga sebelah lagi nyanyi kan. Ku buka hati. Wih. Om, pinjam air matanya om. Saya juga pengen, kan gak bisa. Personal. Nah kalau personal itu gak cuma berdiri dekat. Karena kamu sebelah-sebelah sama saya jadi dekat. But close, artinya ada hubungan benar-benar.
Hari di mana ketika Tuhan berkata, terkutuklah engkau, itu adalah hari ketika Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kalau bapaknya sembunyi, anaknya pergi, meninggalkan Tuhan. Pergi itu artinya berjalan pindah, meninggalkan. Berangkat aja gitu udah. To leave a place or person. To leave home for a period time. To stop existing or happening. Pergi aja, pergi. Pergi itu artinya gini. Pergi itu atau meninggalkan itu artinya melepaskan aja. Yang udah dipegang tadinya disembunyiin. Nah kalau pergi itu artinya gini. Bye. Terus udah gak usah lihat-lihat lagi. Itu pergi. Kalau sembunyi itu masih pegang. Ada yang lihat gak ya? Ada yang lihat gak ya? Nah, tapi masih dipegang. Ketika Tuhan berkata terkutuklah, konsekuensinya begini. Bagi si Adam, itu berlaku dengan susah payah kamu cari rejeki seumur hidup. Semak duri, rumput durin yang dihasilkan. Tumbuh-tumbuhan padang jadi makananmu. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai kembali ke tanah. Bagi Kain, kamu terbuang jauh dari tanah kediamanmu. Dari tanah yang mengangakan mulutnya terhadap darah adikmu. Karena Kain tuh membunuh adiknya gara-gara simple. Persembahan dia, gak diterima Tuhan, dia iri. Ya di sini adik kakak emang ada yang gak ngiri. Salah siapa sih? Salah sama bapaknya gitu yang pilih kasih atau emang karena dalam hal ini bukan karena Tuhan pilih kasih. Karena cara Adam memperlakukan penyembahannya sama Tuhan itu gak berkenan. Dia kan petani. Hasil tani itu gak boleh ditaruh di atas mezbah korban bakaran. Habil itu seorang gembala peternak. Jadi semua harus keluar darah dan ditaruh di atas korban persembahan lalu dibakar. Itu cara mereka beribadah. Itu cara yang dipakai setelah bapaknya jatuh dalam dosa. Sebelum bapaknya jatuh dalam dosa enggak ada pakai mezbah bakaran dan korban dipotong-potong. Waktu berlaku bahwa kamu terbuang jauh dari tanah kediamanmu, tanah enggak memberikan hasil sepenuhnya, kamu pelarian dan pengembara, bisa kebayang? Orang kalau kerja gak menghasilkan sepenuhnya, dia kerja udah segitu kerasnya, tapi gak capai target. Gak capai target. Karena mungkin gaya hidupnya, kelakuannya, sikapnya, itu gak berkenan sama Tuhan, tapi dia gak sadar. Dia acting like God, tapi dia berpikir dia under God. Jadi bisa petatang-peteteng di bawah nama Tuhan, hanya untuk kepentingan sendiri, itu bisa. Kamu doa-doa, kok mama gak doa? Mama kan udah tua, kamu yang masih muda yang doa. Emang begitu? Iya begitu. Siapa yang bilang? Alkitab bilang makanya baca udah doa. Doa anaknya. Under God, tapi dia acting like God. Doa gak dia? Dia gak doa. Mama kok gak baca Alkitab? Mama kok gak doa fajar? Mama kok gak puasa? Anaknya nanya, mamanya kan bisa ngomong. Kalau hari ini mama gak puasa, ya karena mahnya lagi kambuh. Kamu kalau sehat, kamu puasa. Kok mama gak memberi? Shh, gak ada yang tahu ini, udah jangan bawel. Yang penting mau uang jajan gak? Diam. Ada banyak hal yang kita buat gak mencapai target, tapi kita tanpa sadar karena kita udah acting like God. Dengan susah payah bagi Adam gini, dengan susah payah tapi sepenuhnya bisa. Lu kerja sampai capek tapi lu bisa target. Oke. Cuman bagi Adam udah susah kerjanya, gak capek target. Kamu gak akan menghasilkan sepenuhnya. Kok kamu belajar kamu udah capek, kamu sampai bingung. Kenapa dia bisa sukses, nah gue enggak. Buka toko bisa sebelahan, kenapa yang ini jalan yang ini enggak. Gerejanya sama, ikut coolnya mungkin sama. Apa bedanya? Jangan-jangan jam baptisnya juga sama lagi.
Saya dibaptis tanggal ini, kamu juga orang, saya ada di belakang kamu, tapi kenapa rezeki bisa beda-beda? Terbuang jauh, artinya begini, di tempat di mana kamu dikenal, kamu di-unfollow. Di tempat di mana kamu ada, yang seharusnya orang kenal kamu kasih tangan untuk tolong, itu mereka tarik tangannya, terbuang jauh. Kamu bisa ada di tempat di mana kamu biasa ada, tapi orang udah gak mau lihat kamu. Orang udah gak mau lihat kita aja. Kita di unblock, udah kayak kita kena virus. Terbuang jauh dari cita-cita, dari harapan, dari keinginan yang kita punya. Bayangin itu bisa sampai terjadi seperti itu, kadang-kadang hanya dimulai dari pemberontakan kecil. Artinya bersembunyi, kita tuh membelakangi Tuhan, sekonyol ini nih artinya gini ya. Kita udah bikin dosa. Selingkuh misalnya. Reunian, kan gak bisa keluar. Ngegrup. Ketemuan yuk, gak bisa, ngezoom. Oke. Ketemu teman masa lampau, gila lo, lihat, wah yang ini masih muda lo, wah yang ini udah sukses, oh ternyata dia yang punya ini, wah udah senang nih ketemu nih. Mula-mula nawarin bisnis, tahu-tahu kalau yang ketemunya itu CLBK bagaimana? Cinta lamanya kebuka kembali. Udah jalan, udah bikin dosa, kayaknya udah dicurigain nih, tapi kan disembunyikan. Kadang yang konyol tuh kita suka begini deh sama Tuhan ya. Ini dosanya nih, ini dosanya, udah dibuat. Bukannya kita ngaku, Tuhan, ya saya gini Tuhan, nih ini. Saya bikin ini. Nah yang konyolnya tuh kita begini nih. Ini Tuhan nih, di hadapan sini Tuhan. Nah kita begini. Nah, membelakangi Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak tahu lah. Tuhan tahu. Cuman kenapa kita ngaku sih? Bukan supaya kita gak masuk neraka. Kan konyol ya ide seperti itu tuh cuman karena supaya kamu gak masuk neraka maka mengaku dosa lah. Bukan. Kan kamu punya hubungan sama Tuhan. Kalau kita ngaku itu kan karena kita respect sama dia loh. Kok kita masih hormatin pasangan kita, waktu kita jatuh kan kita datang sama dia, gak sembunyi, gak menyembunyikan itu. Ya ini gue boleh bicara gak? Apalagi dia udah tahunan gitu hidup sama kita. Dia udah barengan sama kita. Tapi kita kok bisa marah ya sama anak kalau dia nyembunyiin uang yang seharusnya dibayar untuk keperluan sekolah, dia sembunyiin. Kita bisa marah sedemikian ya. Kita paksa anak kita untuk jujur. Tapi kita gak berani jujur waktu kita gak berani kasih sepenuhnya uang yang kita pakai atau kita hasilkan itu terbuka untuk dikasih lihat, gak berani. Kita gak berani buka pornografi yang selalu kita lihat. Mana ada sih orang nonton pornografi terang-terangan, ada yang mau barengan nobar, ada gak nih pornografi nih? Gak ada. Tapi itu berlangsung, terus dibuat, ditutup-tutupin, supaya anak gak tahu. Anak memang gak lihat hari itu, tapi dosa itu ninggalin jejak. One day itu akan turun. Kita jangan sampai datang ke guru sekolahannya ngomong gini, ini anak nih otaknya ngeres. Siapa tahu tanpa kita sadar di tempat yang kita nggak ngeh, dia lihat apa yang kita buat. Pakai topeng, pengerja hati-hati. Saya banyak nangkepin anak-anak pengerja tuh nyimpang juga, jauh, banyak. Tapi kan dia aktif di gereja. Dia melayani seolah-olah fine aja. Kamu gak apa-apa, anak kamu kok kayak gini? Gak apa-apa, biasa, anak muda mah biasa. Atau berlindung di balik orang lain.
Aduh sorry lo gak bisa ikut doa malam. Lembur nih, lembur. Aduh sorry nih gak bisa nge-zoom. Soalnya gimana ya, kita nih baru aja ngalamin. Toko kita buka, tahu-tahu kena pandemik. Kayak cuman dia yang pandemik, kita enggak. Jadi karena kalian semua gak ngalamin yang kayak saya, yaitu harus buka toko di masa pandemik di mana saya baru mulai. Jadi tolong kamu aja yang kerja. Saya please didoain aja. Lama-lama kita melakukan persembunyian di hadapan Tuhan. Cara kita nyembah, cara kita menemui Tuhan, itu udah mulai berbeda. Udah gak close and personal lagi. Udah mulai begini, doa gak ya? Muncul gak ya? Muncul gak ya? Doa gak ya? Puasa gak ya? Baca Alkitab gak ya? Muncul gak ya? Tuhan muncul gak ya? Nah kayak gitu, udah kayak gitu. Coba kalau punya pembantu dipanggil modelnya kayak gitu. Kenapa sih lo gak datang-datang? Iya lagi ragu-ragu antara mau datang atau enggak. Coba. Kesel enggak? Tapi kadang kita gituin Tuhan tuh kita enggak berasa loh. Ibadah enggak ya? Nge-zoom aja nge-zoom. Zoomnya enggak ada. Oh ya online. Streaming cari streaming. Udah lewat. Ya udah cari di negara lain punya nih. Di kota lain punya, kan kita semua streaming. Siapa yang bisa ukur nilai kualitas rohani kita pada waktu online? Kan saya nggak ngomongin Bapak Ibu, saya ngomongin saya. Saya online itu ngomong sama anak-anak begini. Adik-adik kalau lagi ibadah online jangan sambil makan ya. Ingat ya adik-adik ya, jangan sambil tiduran. Saya makan kacang. Lagi penyembahan, ku buka hati untuk Jamal, makan aja. Itu lagi makan tuh, lagi mantep-mantepnya tuh kacang. Waduh enak banget. Tuhan ngomong gini loh, segitu aja. Terus saya nggak ngeh masih. Kayaknya masih berasa suci, ini kan gue lagi penyembahan. Tapi kan tangan saya udah mulai muter gini. Gereja mana sih itu? Oh gereja ini, berapa sih yang viewernya? Terus yang ini, gereja mana lagi nih? Oh kayaknya ini lebih enak nih. Ini PPW-nya pasti mantep nih. Toto pindah, cet. Terus Tuhan nanya tuh, Cynthia, are we, you and me, are we real? Ada gak sih sebenarnya hubungan antara kita? Itu kayak orang pacaran tuh nanya begini, sebenarnya kalau lu mau kawin sama gue, kita beneran jalan apa enggak sih gitu? Lu beneran gak sih sama gue? Cynthia, are we real? Masih gak ngeh loh saya. Akhirnya baru saya, aduh, itu hal yang simple. Cuman kan udah acting like God kan kayak kita begini. Kayak enak nih, yang pasti yang ini kalau ibadah yang di tempat ini pasti gak enak. Yang ini aja, penyembahannya pasti yang enak di sini. Oh ini kalau untuk dengerin khotbah, ini mesti yang ini nih. Kita udah acting like God, ngatur untuk kepentingan kita. Karena mungkin ini dunia Android mungkin. Jadi untuk kebutuhan kita pun tuh kita atur. Kok penyembahan yang kayak gini gue nggak oke lah, nggak oke. Yang ini aja. Oh kalau denger khotbahnya gue mesti yang ini nih. Karena gue lagi cari nih yang model begini nih khotbahnya nih. Tapi Ibu, apakah hari itu khotbah itu, firman itu diperuntukkan untuk kita? Kan kita nggak tahu. Yang kita tahu kan yang kita mau, bukan yang memang diberikan sama Tuhan tuh bukan. Udah sampai di sini pasti pembenaran diri. Ya kan lagi pandemik. Oh pandemik paling gampang deh pakai acara itu. Oh, kenapa kamu gak ke gereja? Saya 60 tahun ke atas loh. Memang 60 tahun ke atas gak boleh ke gereja. Mama saya umur 70 lebih. 75 lebih. Udah dari Oktober ke gereja terus, gak bisa dilarang. Ya udah. Umur di tangan Tuhan. Tapi kalau dia bisa ketemu Tuhan selama dia hidup dan dia happy, it's okay. Tapi paling parah adalah anak-anak yang sengaja memang mendiamkan orang tuanya dengan alasan tua. Udah tua, nggak boleh. Sama seperti kita punya anak-anaknya, anak-anak, masih anak-anak, gitu.
Tapi kita sendiri enggak. Kita nggak ibadah, kita nggak cari Tuhan. Kita nggak baca Alkitab, kita nggak peduli sama urusan religius. Namanya lagi bersembunyi. Nah, saya kasih tahu nih, artinya pergi itu udah pasti kan ninggalin Tuhan. Maka jangan heran kalau mamanya hari ini tuh bersembunyi, muncul enggak ke gereja enggak, on off, doa on off, puasa on off. Pengerja, doa fajar lalu. On off. Ya kalau lagi susah aja. Kita kalau lagi susah. Doa fajar itu pengharapan kita. Kalau lagi happy, utang bisa kebayar, udah bisa napas, udah bisa beli-beli. Mah kita gak doa fajar lagi kok. Diperhatiin udah gak doa fajar. Itu masa-masa berlalu yang susah sudah lewat. Biarlah yang datang tetap datang. Anaknya punya pikiran gini, oke. Kalau susah aja kita cari Tuhan. Kalau enggak usah. Ternyata punya solusi. Tanpa Tuhan kita bisa tertolong. Lewat siapa? Ada orang lain yang lebih berkuasa. Ada tangan orang hebat yang lebih memimpin. Oke, kita ke situ. So apa gunanya saya perlu Tuhan? Mulai menolak Tuhan. Saya kan pernah cerita. Anak kecil tuh kalau dibilang, "Mah, kita gak ke gereja." Hujan. Maksud kita nanti kalau udah berhenti kita pergi. Tapi hari itu yang mereka tangkap, kalau hujan gak ke gereja gak apa-apa. Itu tuh nyimpangnya begitu. Bapaknya cuman ngumpet kok anaknya bisa pergi dari hadapan Tuhan. Tidak mengakui Tuhan lagi. Jangan pikir gak ada ya, hari-hari ini udah banyak. Kemarin sempat ada yang konseling anak-anak karena saya kan di sekolah minggu ya. Kelas 5 SD itu dia bilang begini, I think God is a genderless. So I'm also genderless. Dia perempuan. Saya bilang, dari mana kamu bilang kamu genderless? Iya, Tuhan itu tidak ada gendernya. Not male, not female, dia bilang. Saya bilang, kamu sih gak baca Alkitab. Saya nanya sama mamanya, emang dia gak baca Alkitab? Ya gitu, susah. Ngelihat dari mamanya, saya cuma mikir, emang mama belum pernah baca Alkitab? Ya gitu, susah. Oh ya udah, oke, udah jelas. Saya bilang gak mungkin God genderless. Kamu panggil God itu Abba Father. Father is a man. Bahkan Jesus saja tuh turun, saya bilang, jadi bayi laki. Enggak ditentukan pada waktu di kandang, enggak. Udah turun, udah bentuknya bayi laki. Ada lagi yang bilang, saya rasa Tuhan gak menjadi jawaban, Kak. Saya kalau mau cari jawaban, saya mending buka Google atau internet saya. Dari sini kita bisa tahu bagaimana treat orang tuanya sampai lepas. Kalau udah gak mengaku Tuhan, akhirnya dia bisa menjadi Tuhan untuk diri dia sendiri, dia bisa bikin apa yang dia mau, apa yang dia suka. Dia bisa jadikan itu sebagai alasan untuk dia merasa cukup kebutuhannya tercukupi. Merasa enough apa yang hari ini dia pikirin itu terjadi. Merasa pas semua yang sesuai dengan yang dia mau, itu yang dia lakukan. Itu udah jadi Tuhan. Kalau dia udah berkuasa dan orang ngelihat cara hidup dia begitu gak apa-apa, pasti ada pengikutnya. Nah dia jadi Tuhan buat orang itu. Kalau hari ini papi mami gak pernah, maaf ya, ini bukan marah sama papi mami, tapi papi mami coba bisa gak mikir gini, mari pikir sama-sama gini ya. Kita sekolahin anak kita, dia jadi murid di sekolah A, B, C, D, E, F, sampai hebat. Terus yang muridin papi mami siapa? Kan papi mami gak ada sekolahannya. Anaknya suruh sekolah, papa mamanya gak pernah sekolah. Secara religiusnya tuh gak ada. Apalagi kalau papi maminya cuma seminggu sekali ke gereja. Lalu bisa dapat komunitas yang kuat itu untuk bisa nopang
semua keputusan-keputusan dan perilaku serta gaya hidup itu dari mana? Yang udah terjun di gereja aja jadi pengerja masih kebobolan, apalagi yang masih jadi jemaat. Kalau di dalam hidup kita hidup ya, coba mikir aja. Enggak pernah ada naikin doa setiap hari, cuman atau sekedarnya aja itu incense nyala gitu ya, supaya dapur ngebul aja gitu, supaya doa ngebul-ngebul aja gitu. Bapak terima kasih Tuhan, udah hari ini kami datang dalam nama Yesus, amin. Udah kelar gitu ya. Cuman yang begitu-begitu doang. Bisa kebayang gak sih bagaimana caranya waktu ada berita-berita yang kayak begini nih, kita bisa bertahan hidup. Masih tetap bilang bahwa Tuhan ada. Kita gak akan, kita gak bergantung sama vaksin gitu. Atau kita bergantung sama obat-obatan yang lebih mahal untuk kita bisa defense ourselves. Tapi roh kita gak ke defense sampai kita bilang gini, kayaknya memang udah akhir zaman ya. Terus mesti ngapain? Ya nggak tahu lah, ikutin aja zaman. Masa bisa begitu? Bisa begitu? Terus papa mama itu bagaimana? Bisa taruh anak-anaknya percaya, anaknya dimuridin orang lain. Tapi papa mama sendiri nggak pernah tahu kemana dia harus pergi dimuridin. Baca Alkitab enggak, bikin mesbah keluarga aja enggak. Berkali-kali itu saya ngomong, coba deh bikin, gak usah susah-susah. Kumpul 4 anaknya berapa sih? 3 sama papa mama. Oh papanya udah gak ada kak, udah mati atau gak udah ninggalin. Ya udah, yang ada tuh parentsnya siapa? Omanya mau diajak boleh, kumpul. Deh baca Alkitab, gak usah khotbah. Baca sayat-sayat. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan itu. Oke, ayat 12 kamu ya. Ayat 13 Oma baca. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada, ya oke. Dede baca, belum bisa baca. Oke. Pelan-pelan baca. Ya oke, sampai ngep dengernya enggak apa-apa. Ayo baca. Ya udah. Giliran aja tuh. Udah kelar giliran. Udah enggak usah ada yang khotbah. Mungkin udah capek denger mamanya khotbah. Ya udah. Sekarang saling doain aja. Oma mau didoain apa? Ini nih kaki biar bisa jalan. Oh ya oke kita doain. Kamu mau didoain apa? Capek mah, pantat mah, duduk mah, ngesum. Ya oke kita doain biar belajarannya enak. Oke kita doa ya dek biar kita bisa jalanin hari-hari ini. Itu kalau enggak kekuatannya dari dalam rumah, mau belajar dari sekolahan atau mau dapat dari gereja, enggak cukup. Kalau kita berani buka toko, kenapa enggak berani buka mesbah di keluarga kita sendiri? Kalau kita bisa segitu maksanya anak kita untuk sekolah, kenapa kita nggak cari siapa ya yang bisa muridin saya gitu, supaya saya tuh bisa lempeng gitu tuh jadi papi mami. Supaya jangan ada turunan saya itu yang ketika berhadapan sama dosa, itu responnya ngumpet semua. Nutup-nutupin, pakai topeng. Dari mana? Dari gereja. Siapa yang tahu beneran dia dari gereja? Gereja mana? Cari tahu komunitasnya siapa. Kita kan gak mau kita hidup di keluarga yang ketika berhadapan sama dosa tuh, ya udah pokoknya saya memutuskan udah gak mau lagi ke gereja terus tinggalin udah. Papa mama cuma begini, ya udahlah namanya anak-anak muda zaman sekarang. Artinya kan kendor otoritasnya. Kenapa bisa kendor? Karena kan pembiarannya itu udah dijadiin lama, dibiarinnya lama udah. HP-nya nggak berani diperiksa. Itu anak yang kebobolan LGBT itu saya nanya, mami pernah tahu nggak? Waduh, passwordnya ini baru 5 SD loh. Segitu udah nggak ada suaranya itu si mami. Bagaimana ntar kalau dia udah kerja kali, jangan-jangan kamu diusir keluar. Respon kita pribadi sendiri nih ketika jatuh dalam dosa, kita responnya seperti apa? Pribadi nih, nggak usah tunjuk anak dulu apa pasangan dulu, nggak usah. Kita pergi mengakui di hadapan Tuhan atau sembunyi sampai ketahuan. Saya punya teman nanya gini, Sin, kalau gue selingkuh tuh mendingan diam-diam aja apa ngomong? Mendingan
Gue udah nanya pakai gini lagi. Gue udah nanya tuh sama pastor, gue udah nanya sama pendeta. Semua bilangnya nggak boleh Sin, mesti ngaku. Maka gue cari lu nih kan, lu teman gue. Oh iya. Kalau menurut gue gini aja. Kan lu nggak mau ngaku ya, nggak mau ngaku. Nah lu jalanin aja sampai ketahuan. Dosa kan ada tanggal kadaluarsanya, tanggal di mana kamu ketahuan. Itu tanggal kadaluarsanya. Daripada akhirnya lu kepergok sama dia, kan mending lu ngaku. Udah pasti gue digantung, ya udah jelas. Mana ada sih lu ya, lu udah dihianatin sama pasangan lu, terus pasangan lu gak marah. Kan berarti dia gila. Berarti kalau kamu sampai diomelin, dia masih sayang sama kamu. Kok gue digantung gimana? Nggak nyampe. Tapi lu mesti perbaikin. Nah, cuma kalau kamu gak ngomong, tahu-tahu dia nemuin sendiri, pahitnya lebih berasa. Papi Mami mau bangun respon yang seperti apa sampai anak kita tuh bisa lihat. Saya punya teman, mamanya itu dicerai sama papanya, dia juga dicerai. Ditinggalin. Tapi yang hebat, mamanya ngomong gini, jangan diblok nomor HP suami kamu. Mantan mah, itu udah mantan, betul jangan diblok. One day kalau dia butuh pertolongan, dia nggak tahu minta kemana. Masih ada kita, di sini pasien diselingkuhin gini, gue sambit tuh kan gitu ya. Cuma mamanya itu bilang begini, papa lu juga begitu. Kalau dia susah ya dia cari kita. Kalau dia lagi berjaya dia cari yang lain. Maka saya please minta tolong. Jangan pengen jadi istri atau suami kalau ujung-ujungnya mintanya cerai melulu. Udah deh gue cerai aja deh. Jangan jadi papi atau mami tuh yang bangun rumah tangga tuh di RT berbeda. Di gang ini ada, kampung sono ada, di Pulau Anu ada. Mau bagaimana turunin contohnya? Kalau kepergok, jangan kasih tau mami lo. Itu warisannya. Anak-anaknya mikir, oh oke, bapak gue kayak gitu ya. Berarti warisannya kayak gini. Oh oke, gue pegang. Responnya tuh seperti apa? Kalau masih ngumpet sama pergi, artinya kita belum respon tepat. Kalau bapaknya ngumpet, pasti anaknya kabur. Jangan nanti datang bawa, aduh anak saya nih main gamenya gak bisa berhenti. Karena yang main game yang kasih akses orang tuanya. Kan kita juga survei, pemain game terbesar itu ternyata emak papanya. Dengan duitnya dia bisa beli fasilitas untuk dia main game lebih hebat, lalu anaknya lihat. Masa anak gak dikasih akses? Ya boleh ya, kamu boleh pakai kalau nanti papa gak ada nih, cara bukanya ini. Kan anak-anak udah tahu, oh ya oke, mainnya sini. Jadi akhirnya kalau ditanya gini, kenapa main? Dikasih sama papa. Kok bisa? Papanya gini, iya. Habis kita juga ada grup ya, ada komunitasnya. Kebayang? Ini sama seperti cerita D.L. Moody. D.L. Moody itu hamba Tuhan hebat pada masa lampau itu, dia pergi di satu tempat di India itu, lalu dia bilang ada perempuan India itu baru melahirkan seorang bayi. Lagi dia nyusuin anaknya malam-malam, dia lagi tidur, toto didatengin ular. Ini beneran, bukan lagi cerita dongeng atau penampakan, bukan. Beneran. Ular datang, naik ke atas ranjangnya, lalu anak bayinya itu udah mulai dililit, sampai akhirnya ditelen. Mamanya tuh keluar dari ranjang tuh ngeliatin doang. Dia denger loh sampai bunyi anaknya ini, gitu sampai dia denger, tapi dia nggak ngapa-ngapain, dia diem aja. Terus kenanya, kenapa? Kok didiemin aja? Karena dia bilang gini, karena ular itu
itu dikuduskan dan dikeramatkan karena kepercayaan mereka. Bisa kepikir orang tua saking nggak ada otoritasnya karena gini, nggak enak lah lihat-lihat passwordnya anak, nggak enak lah lihat-lihat HP-nya, nggak enak lah. Di sini kalau ada anak-anak yang nggak berani kasih lihat nih HP kamu isinya apa sama mama papa kamu artinya orang-orang yang siap pergi meninggalkan rohani kamu satu hari nanti. Nggak ada yang jagain kamu di dunia maya, ada yang jagain kamu nggak ada. Anak yang LGBT itu nggak ada yang jagain dia loh. Dia main sendiri masuk ke komunitas LGBT sedunia. Bisa kebayang, bahkan dia WA-an itu isinya, itu bahasa seks semua. Anak 5 SD. Siapa yang jagain dia di dunia maya itu gak ada. Di Instagram, di TikTok muncul, tak-tok main ini main itu pakai baju dandanannya semua. Mama papanya gak ikutan main, kenapa gak main? Gak ngerti, udah dah mainan anak-anak, dipikir mainan anak-anak. Kenapa sih papa mama hari-hari ini gak mau lebih internasional, gak mau lebih gak gaptek gitu maksudnya. Please. Cobalah kuasai teknologi setidak-tidaknya tuh untuk sama gitu pikirannya sama anak kita. Tujuannya itu bukan mau interogasi dia, tujuannya jagain dia. Di dunia maya itu siapa yang jagain dia? Kita cuma jagain dia di dunia real. Tapi hidupnya udah gak unreal. Mainannya dia tuh udah komunitasnya online-nya itu udah gak unreal. Dia udah terserap masuk di sana tuh kita hidupnya masih yang ngantar-ngantar sekolah aja, kita pikir anak-anak kita lempeng. Gak taunya dia udah penyimpangan. Papi mami mau diem aja itu seperti kayak ibu yang tadi ngeliatin anaknya tuh dimakan sama ular, lalu dia bilang gini, jangan, itu terlalu kudus untuk diganggu, jangan, biarin makan sampai kenyang, biarin. Udahlah jangan, kita jangan macam-macam sama anak kita zaman ini, udah gitu kita nggak tahu lagi kan, kita nggak ngerti kan, ya udah biarin lah, daripada dia berontak, nanti dia marah, nanti tersinggung, nanti kita nggak ngomong-ngomongan, berarti udah kendor otoritasnya. Berarti itu gayanya adalah gaya bersembunyi, udah jelas. Dia gak pernah lihat emak bapaknya ke gereja, gerejanya on off, cara ibadahnya on off, naikin doanya on off. Udah jelas. Dia akan berpikir gini, gak butuh gereja. Firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Masa tuanya gak akan menyimpang. Saya cuma mau tanya gini, hari ini papi mami yang duduk di sini, itu adalah hasil didikan yang dulu. Masih masa kayak begini nekat cari gereja, artinya gini, oke, berhasil. Ya kan, berhasil dong. Yalah gini-gini gitu ya, kita masih nekat gitu nyari gereja, orang bilang Omikron lu masih duduk. Artinya kita berhasil tuh, di otak kita ditanam gini, ke gereja kamu. Mungkin turunan-turunan di atas kita tuh udah, ke gereja gitu ya. Artinya gak nyimpang. Nah pertanyaan saya, berani gak ngedidik anak kita zaman ini seperti gaya kita dulu, tahu banget kepentingannya untuk religius. Bukan berarti ninggalin smartphone, bukan berarti ninggalin gadget. Tapi bisa gak kita berpikir bahwa anak saya harus lebih smart dari gadgetnya. Dan setidaknya saya harus lebih smart dan berotoritas daripada password HP-nya. Kan harusnya begitu. Supaya dengan cara ini kita bisa jamin begini nih, saya jadi papi akhir zaman, yaitu artinya papi yang siap masuk di dalam pengangkatan atau setidak-tidaknya yang siap mengantisipasi akhir zaman secara rohani, kan gitu. Terus saya mesti lakukan apa? Saya harus make sure turunan saya tahu arahnya kalau dia mati kemana, belum tentu saya hidup. Sekarang kan yang mati umurnya gak bisa dibilang yang 70 ke atas. Yang 20-30 aja masih banyak yang mati. Terus kesempatan untuk kita ninggalin tuh warisan rohani mau sampai kapan? Dihitungnya mulai per kapan? Itu resmi kamu ninggalin warisan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita gak didik, gak pakai otoritas itu, anak sama sekali udah gak nganggap, berarti otoritas kita kendor. Kalau di sini ada anak muda, mentang-mentang udah kerja atau udah kuat, udah tahu lebih banyak teknologi dibanding emak bapaknya, masih kurang ajar.
berarti emang kamu tuh salah didik. Saya ngomong ini sungguh-sungguh karena percuma kita duduk di gereja, tapi kok kelakuan kita mirip kayak gaya dunia. Kita harus lebih smart dari teknologi yang hari ini ada. Mari pelajari itu baik-baik supaya kita nyambung. Dunia unreal ini benar-benar ada. Nah, anak-anak siap atau enggak? Itu yang kita perlu antisipasi. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka sama perintahnya. Berani gak nyuruh anak kita puasa? Atau karena gak ada duit kita suruh dia puasa? Berani gak negor? Udah baca Alkitab belum? Berani gak negor gini? Kamu udah lama loh nge-game-nya. Boleh gak berhenti? Kamu kok di Instagram munculnya kayak begini dandanannya? Kok kamu main sama siapa itu? Nah kalau gak masuk mana tahu. Berbahagialah orang yang suka akan ketetapannya. Sampai anak tuh ngeliatnya gini, mak gue bentar-bentar haleluya, doa, puji Tuhan, amin, bentar-bentar. Tapi dia lihat buktinya, makanan di meja ada, uang sekolah di masa toko lagi bangkrut bisa bayar. Kasih tahu sama dia gini, usaha kita nih lagi gak gerak, tapi kamu sekolah di luar negeri tuh masih bisa jalan. Itu karena kemurahan Tuhan, kasih tahu sama dia. Bukan karena kamu pinter buka gadget tahu. Kasih tahu. Berbahagialah orang yang takut dan suka akan segala perintahnya, anak cucunya perkasa. Perkasa itu artinya bukan petang-petang acting like God. Perkasa itu artinya kalau dia diangkat menjadi kepala, setidak-tidaknya ada banyak orang yang bisa follow hidup dia karena dia benar. Karena dia benar. Harta kekayaan ada dalam bukan sekedar kita ada duit doang, dompet gak pernah kosong. Bukan itu. Tapi setidak-tidaknya ada kebajikan, ada hikmat untuk menjalani hidup yang kita gak bisa kasih panduannya hari ini. Ada juklak untuk menghadapi pandemik, ada? Gak ada. Tapi hikmat yang dari Tuhan itu bisa kasih kita ketenangan, bisa kasih kita cara berpikir, melampaui apa yang kita bisa pikirkan dan kita khawatirkan. Kebajikan. Saya minta musik dong, supaya ntar jangan marah-marah terus kesannya ya. Saya sebenarnya baik loh, senang bercanda. Cuman kadang-kadang gemes aja ngelihat papi mami. Papi mami ayo dong. Dunia yang kita hadapin hari ini gak mudah. Apalagi anak kita. Dia udah gak bisa sekolah gaya kita dulu. Kita gak tahu kualitas lulusan anak-anak yang pandemik ini seperti apa. Tapi setidaknya bisa gak papi mami jamin kantornya gini, anak saya walaupun sekolahnya di rumah, tapi prestasinya oke, karena ada saya di situ. Anak saya jamin loh, kalau nanti dia pengangkatan, itu bersama saya itu diangkat. Karena saya tahu jadi bapak yang benar, jadi emak yang benar. Coba aja bikin mesbah keluarga, nggak susah. Sambil papi mami cari pemuritan kekul kek, belajar kom kek, isi kek Bible study, menara doa fajar, tuh disiapin segitu banyak tuh, tujuannya cuma satu, nolong kita tuh tetap dapur rohani kita tuh ngebul. Kalau nggak mau dapat dari mana? C.S. Lewis itu ngomong begini, you can't go back and change the beginning. Aduh saya udah gak bisa kepegang kak, ini anak udah kayak begini kak. Aduh saya gak bisa pegang hidup saya kak, saya udah kelanjur begini kak. Aduh saya gak bisa pegang nih begini, karena saya udah kejadiannya begitu. But you can start where you are now. Saya cuman orang tua tunggal. But you can start now and change the ending daripada hidup anak-anakmu. Bahkan kamu bisa change the ending
dari kesulitan, kekakuan, kekacauan hidup kamu sendiri. So you can start now. Untuk sungguh-sungguh tuh, kalau jatuh dalam dosa, beresponnya tepat, jangan ngumpet, jangan kabur. Hadapin, akuin, sampai turunan bisa lihat begini. Dia dosa tapi dia akuin. Saya punya teman ditangkap, masukin penjara. Dia bilang gini, saya aku. Semua yang dituduhin saya aku. Memang nama baikku jadi jelek. Tapi gue mau anak-anak gue tahu. Bagaimana caranya saya berhadapan bahkan dengan hukum negara. Dan yang bikin saya menarik, dia bukan Kristen. Tapi dia punya pikiran bagaimana caranya ninggalin warisan yang benar buat anak-anaknya. Bapak Ibu, kamu mau bersembunyi? Atau kamu mau pergi dari hadapan Tuhan? Pilih aja. Tutup mata kita. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari, saya undang kita semua berdiri. Mau pengerja, mau jemaat, orang tua, anak muda, parents yang udah senior, whatever. Bahkan termasuk saya yang berdiri di sini. Kita lagi tampil di hadapan hadirat Tuhan. Ku sembah Kau ya Bapa, close and personal. Demikianlah penyembahan yang kami naikkan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Kami tampil berdiri di hadapan-Mu Bapa, tidak pergi. Kami bahkan tidak bersembunyi Bapa. Ku tinggikan. Ini penyembahan dari orang-orang yang tidak bersembunyi ya Bapa. Ku sembah Kau
Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Saya mau bicara khusus buat para pengerja. 2 tahun bukan waktu yang sebentar untuk ada gaya hidup kita yang berubah. Apakah situasi kita on off seperti Adam yang bersembunyi? Ingat, ada kain-kain yang sedang melihat cara hidup kita. Untuk parents, untuk papi mami, opa oma, ada turunanmu yang sedang meniru dan melihat. Ada orang yang sedang follow hidup kamu. Mungkin hari ini ada orang-orang yang mengecewakan kita, yang mengkhianati kepercayaan kita, yang meninggalkan kita, bahkan yang sudah pergi ke alam kubur. Tapi hari ini aku berdiri tampil di hadapan-Mu Tuhan, close and personal. Semua kekuranganku, semua hal yang gak enak aku buka di hadapan-Mu. Mari dengan berani kita akui. Gak cuman aku sama Tuhan, kalau ngaku sama Tuhan mungkin efeknya gak ada yang tahu. Tapi saya kasih tahu hari-hari ini Tuhan punya CCTV. CCTV yang gak pernah kamu duga. Ada orang-orang yang kepergok. Bahkan saya tuh pernah nangkep orang. Lalu orang itu ngomong gini, ya ampun, saya pikir saya udah pergi jauh. Ternyata saya masih ketangkep juga. Bapak Ibu, mari jalanin hidup dengan lebih benar. Gak asal dan konyol-konyolan. Coba tunjukin bahwa kamu itu bisa hidup gak pakai sembunyi dan pergi. Close and personalnya itu mulai dimantepin, dijalanin lebih lagi. Saya mau kita ngomong jujur di hadapan Tuhan ya. Lagu ini akan dinyanyikan dari awal, tapi Bapak Ibu gak usah nyanyi. Di hadapan, silakan Singer dan WL dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Katakan lagi. Hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Katakan ku sembah. Bapak Ibu mari angkat tanganmu. Biar WL dan Singer yang nyanyi. Mari berurusan sama Tuhan. Engkau lihat Tuhan keluarga yang ada yang Kau percayakan padaku. Engkau lihat Tuhan pekerjaan yang aku pegang yang masih aku jalani dalam hidupku. Engkau lihat Tuhan bagaimana aku men-take pendidikan anak-anakku. Bapak Engkau melihat hari-hari ini semuanya terbuka Tuhan. Saat ini kalau ada dosa yang selama ini juga berat beban Tuhan untuk kami simpan, kami buka di hadapan-Mu. Bukan karena kami takut ke neraka Tuhan, karena kami menghormati Engkau. Kami menghargai hubungan yang Engkau bangun dengan darah-Mu. I honor you Lord, I worship you Lord, I love you, that's why I confess. Before your presence I'm standing here Lord. Cuma satu yang aku minta Tuhan, ampunilah aku. Berikan aku hikmat. Turun. Supaya ketika aku mengerti,
rohku, jiwaku, bahkan dagingku rela. Berikan itu Tuhan. Berikan itu pada para papa mama. Parents, angkat tanganmu. Satu otoritas yang baru, enggak cuman pakai mulut untuk kasih nasihat, tapi pencerahan dari rohmu Tuhan. Sehingga ketika nasihat dikeluarkan, itu bukan nasihat dari egois aku Tuhan dan dagingku sebagai parents, tapi hikmat yang daripada firman-Mu itu yang berkuasa atasku. Turut, terima. Untuk anak-anak muda, mari angkat tanganmu. Berikan kepada aku Tuhan satu pengertian, bahwa hidup gak cuma sekedar hebat dalam teknologi, bahwa hidup gak cuma sekedar berlanjut karena tangan papi mami. Hidup karena aku hidup kepada kebaikan-Mu Tuhan berlanjut di dalam hidupku. Engkau yang memimpin aku Tuhan sampai selesai sekolahku. Engkau yang membawa aku ke tempat-tempat pekerjaan di mana Engkau ingin aku ada dan berdampak. Terima. Berikan hikmat itu. Berikan kasih setiamu itu. Turun memegang hidup dan hatiku. Terima. Satu hikmat yang berlanjut. Satu hikmat yang berjalan dalam pimpinan yang benar. Sebagai parents, opa oma, anak muda, terima. Para pengerja, terima. Kesungguhan untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus turun. Aku akan melihat kemuliaan demi kemuliaan atas turunan-turunanku Bapa. Aku akan melihat kemuliaan demi kemuliaan bekerja di dalam rumah tanggaku. Aku melihat pemulihan demi pemulihan yang terjadi atas keluargaku. Terima. Dalam nama Yesus. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar firman-Mu hari ini Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan kembali duduk Bapak Saudara. Saya percaya kita semua hari ini diberkati sama Tuhan Yesus, amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu PDM Teresia Cynthia. Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta dengan keluarga. Baik, kami rindu menyambut adakah dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ CK7 hari ini. Apakah ada? Boleh melambaikan tangan jika ada Bapak Ibu Saudara. Apakah ada? Baik, saya belum melihat ada tangan yang terangkat. Jemaat Tuhan yang setia, tapi sama-sama minggu depan kita mau ajak kerabat saudara kita untuk sama-sama beribadah di tempat ini dan diberkati bersama, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ada sedikit tambahan pengumuman. Untuk yang pertama, setelah ibadah selesai nanti dimohon bantuannya Bapak Ibu Saudara untuk dapat kembali duduk karena untuk mengurangi kerumunan WL yang akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara ke pintu keluar. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara dimohon bantuannya untuk dapat mengisi angket ibadah hari ini dengan cara men-scan QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Sekian pengumuman, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom, mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan persembahan pada hari ini, baik itu persembahan perpuluhan, diakonia, maupun persembahan kudus lainnya. Jemaat yang hadir secara onsite dapat melakukan scan QR Code persembahan yang terletak di depan kursi atau layar mimbar, atau dapat memberikan persembahan secara transfer. Bagi yang mau memberikan amplop, nanti setelah ibadah raya selesai dapat memberikannya di kotak yang di luar pintu keluar nanti. Begitu juga jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah-rumah masing-masing dapat melakukannya melalui QR Code dan transfer.
Mari kita semua mempersiapkan hati, kita bangkit berdiri dan membawakan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya On-Site hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pada pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu Evangelis Indri Pardede, dan untuk pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rubin Ong. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 31 Januari 2022 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itulah firman Tuhan di Galatia 6 ayat 9. Firman-Nya mengingatkan kita, orang yang paling bahagia bukanlah mereka yang mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka yang memberi lebih banyak. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Be a blessing to others. Jadilah berkat bagi sesama. Itulah topik ketiga dari series suplemen New Wine in New Wineskins, anggur yang baru dalam kantong-kantong yang baru. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 4 Februari 2022 pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu 5 Februari 2022 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, milik ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat, tapi sebelum itu kita akan memperkatakan bersama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, saat ini kami bersepakat membawa bangsa kami ke hadapan-Mu. Engkau Allah yang berdaulat dan berkuasa atas bangsa kami. Semua virus corona dan varian barunya dihalau dan mata rantai penularan diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan tidak ada gelombang ketiga atas Indonesia. Tuhan juga akan memberikan keamanan dan persatuan atas bangsa kami dan dijauhkan dari segala bentuk bencana alam. Kami percaya revival yang besar, penuaian dan pertobatan yang besar terjadi atas negeri kami. Roh Kudus yang dahsyat dicurahkan. Lawatan demi lawatan terjadi dan jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin serta seluruh jajaran pemerintahannya diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan dan memimpin bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini, Ibu Pendeta Cynthia. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah dan terus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarganya. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak dan memiliki karakter Kristus. Kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia, generasi muda yang akan dipakai Tuhan dengan dahsyat seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah generasi Yeremia di tangan Tuhan. Tuhan membangkitkan kegerakan anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan, hidup benar dan kudus serta diurapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh, dan yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan, dan pemulihan ekonomi, terobosan serta mujizat yang kreatif terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Jemaat GBI PRJ yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan.
Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.